warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Baik, apa kabar kalian hari ini, Nak? Sehat. Oke, jadi hari ini kita awal masuk pembelajaran. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kegiatan hari ini, kita berdoa dahulu. Ayo Alfan, silakan. Yang berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak ibu semuanya. Nah, karena kita hari ini merupakan awal pembelajaran sekolah, sebelum kita nanti memasuki pelajaran selanjutnya, kita akan membuat keyakinan kelas. Ya? Siapa yang tahu di sini apa itu keyakinan kelas? Saya, Bu. Iya, Febri. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Iya, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas piket itu salah satu keyakinan kelas. Ya, berarti keyakinan kelas kita itu merupakan peraturan. Nah, nanti kalian, ya kan, akan menyampaikan keyakinan kalian masing-masing. Ya, baik, bisa dimengerti? Nah, yang pertama keyakinan kelas yang pertama. Siapa yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Ya, Febri. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Ya, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Apakah kalian setuju? Baik. Jadi kalian semua harus mengerjakan tugas dan piket. Oke, yang kedua, siapa yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Ya. Apa? Bersikap jujur. Itu tadi keyakinan kelas dari teman kita Mandimun. Apakah kalian setuju kalian ini harus bersikap jujur? Setuju ya. Jadi jangan ada yang berbohong. Oke. Yang ketiga, apa lagi? Oke, silakan kasih. Tertib saat pelajaran berlangsung. Jadi jangan ada lagi di sana cerita ya, di belakang bergaduh atau di belakang nanti sibuk dengan kegiatannya masing-masing, tidak mendengarkan ibu di depan dalam menyampaikan pembelajaran. Kalian setuju bersikap tertib saat pembelajaran berlangsung? Setuju. Oke, selanjutnya siapa? Ya, Alban. Iya, bersikap sopan dan menghormati guru. Perlu nggak sopan dan menghormati ibu guru? Perlu. Ya, maka gunakan ya bahasa ya Baik. Maka kalian juga harus melakukan perbuatan dan perilaku yang Baik. Baik, keyakinan kelas selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Pamela. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Kalian setuju tidak kalau kalian saling menolong? Setuju. Ya, jadi kalau ada teman yang butuh bantuan, maka kalian harus menolong, ya, supaya semua di sini bisa belajar dengan baik. Ya, menolong orang itu bisa dapat pahala. Siapa di sini yang mau dapat pahala? Siapa? Oke, semuanya. Maka harus saling tolong menolong. Baik, selanjutnya ada lagi keyakinan kelas. Oke, silakan Desa. Menghargai dan hidup rukun dengan teman. Menghargai dan hidup rukun dengan teman. Apakah kalian sepakat, setuju kalau kalian harus menghargai dan rukun dengan teman-temannya? Sepakat, setuju ya? Oke, jadi jangan ada lagi yang berat. Jangan ada lagi yang saling ejek. Ejekan, apalagi ejek-ejekan orang tua, nggak boleh. Baik, dan itu merupakan keyakinan kelas dari semua yang kita sepakati. Sudah ada 6 keyakinan kelas. Apakah kalian sepakat itu akan dilaksanakan di kelas kita? Kalau tidak kalian laksanakan, maka kalian akan diberikan apa? Hukuman. Ya, oke. Ini sudah ada keyakinan kelas dari kelas 6B. Siapa yang ingin membacakan ke depan?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan keyakinan kelas 6B. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas tiket. Kedua, bersikap jujur. Ketiga, tertib saat pembelajaran berlangsung. Keempat, bersikap sopan dan menghormati guru. Kelima, saling tolong menolong. Dan yang keenam, menghormati dan hidup rukun dengan teman. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, beri tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, baik anak-anak. Setelah kita tadi membuat keyakinan kelas, maka kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Wila. Silakan duduk. Kamu tahu mengapa pagi kemarin? Mungkin berkaitan dengan tugas sekolah. Kamu kemarin masuk sekolah kan? Ya Bu, masuk, tapi saya tidak menunjukkan tugas. Iya kan? Kamu pasti pernah melakukan. Kamu keyakinan pasti ada. Kira-kira mengapa kamu tidak melakukan tugas? Saya capek dan mengantuk Bu. Hari saya bermain game sampai jam 12. Lalu saya belajar, saya mengajar. Kamu masih ingat belajar kan? Kalau kamu masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan Bu, keyakinan kelas yang mana? selalu bertanggung jawab Bu. Nah, itu kamu tahu kan? Kamu apa solusi kamu untuk menyelesaikan masalah? Ya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Rini dan mengumpulkan esok. Baik, janji kamu ya. Ibu apresiasi tanggung jawab kamu. Nah, sekarang kamu boleh kembali. Terima kasih Bu. Bagaimana perasaan Pebi setelah dipanggil oleh Ibu Rini tadi? Saya dipanggil karena tidak mematuhi keyakinan kelas. Saya tidak mengumpulkan tugas. Karena dipanggil Bu Rini, saya sadar telah melakukan kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan mengumpulkan tugas kepada Bu Rini besok. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Sabtu kemarin kamu tidak ikut apa ya? Soalnya saya buru-buru pulang karena diajak ayah pergi kampung. Pasti itu sangat menyenangkan ya, apalagi jika kamu belajar masih bersama. Namun apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kewajiban? Tidak Bu, soalnya saya tidak ikut ekskul dan Nah, kamu masih ingat tidak dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang dulu kamu lakukan? tapi mengikuti kegiatan sekolah Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini tadi? Saya bisa minta izin kepada peminat rambut. Ada yang lain? Saya ikut ekstra dulu baru ikut ajakan ayah Bu. Nah, berarti kamu sudah paham ya bahwa kita itu harus tertib aturan sekolah. Iya Bu, insya Allah saya akan berusaha
Saya lebih cantik lagi. Baik, sekarang kamu boleh istirahat. Terima kasih. Apa pendapat Feby dengan apa yang telah dilakukan oleh Ibu Rini dengan memanggil Feby? Saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Rini karena menyadarkan saya yang telah melakukan kesalahan. Bagaimana perasaan Feby setelah dipanggil oleh Ibu Rini tadi? Saya dipanggil karena tidak mematuhi keyakinan kelas. Saya tidak mengumpulkan tugas. Karena dipanggil Bu Rini, saya sadar telah melakukan kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan mengumpulkan tugas kepada Bu Rini besok. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita Bapak Ibu semua. Terima kasih ya atas kehadirannya hari ini, sehingga kegiatan hari ini dengan tema berbagi praktik baik yang merupakan aksi nyata dari saya CGB Rekognisi yang ditugaskan di BBGP Aceh. Jadi mohon waktunya Bapak dan Ibu, saya di sini akan menginspirasikan mengenai budaya positif untuk pemahaman modul 1.4. Baik, perkenalan diri saya Bapak dan Ibu, saya adalah Ibu Rini Handayani. Saya adalah guru dari SD Negeri 014687 Kecamatan Rawang Panca-Arga, Kabupaten Asahan, dan saya juga sekarang masih bekerja sebagai guru kelas 6. Dan alhamdulillah di BBP Aceh untuk pendidikan guru penggerak saya lulus menjadi fasilitator dan sekaligus menjadi CGP Rekognisi. Jadi hari ini adalah merupakan tugas untuk aksi nyata saya, yaitu untuk mendiseminasikan aksi nyata yang saya telah buat, dan ada materi atau pembahasan mengenai modul 1.4 mengenai disiplin positif ataupun budaya positif. Baik, Bapak dan Ibu, disiplin positif di sini merupakan salah satu modul yang dikembangkan dalam pendidikan guru penggerak, di mana dasar dari pengembangan budaya positif ini diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mencetuskan mengenai kemerdekaan dalam belajar, di mana target kita adanya kemerdekaan siswa ataupun peserta didik kita untuk mengembangkan potensinya, kemudian mengembangkan aset yang ada di dalam dirinya sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang merdeka, Bapak dan Ibu. Nah, di sini konsep inti budaya positif yang pertama yang saya rangkumkan adalah perubahan paradigma belajar, ya, yang awalnya kita masih pembelajaran bersifat konvensional, Bapak dan Ibu, konvensional. Kemudian di sini akan ada perubahan ya, paradigma baru dalam pembelajaran yang kita akan bahas. Kemudian adanya penerapan budaya positif. Selanjutnya adanya nilai-nilai kebajikan, Bapak dan Ibu. Kemudian budaya positif juga didasarkan pada kebutuhan dasar dari manusia juga. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Ya. Selanjutnya ada posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian adanya penerapan keyakinan kelas. Kenapa sih kita nanti akan membuat keyakinan kelas? Nanti kita akan kupas. Selanjutnya ada penerapan segitiga restitusi. Ya. Baik, di sini kita akan ambil poin pertama mengenai pembelajaran paradigma baru ya Bapak dan Ibu. Pembelajaran paradigma baru ini didasarkan pada potensi peserta didik yang berbeda, kondisi psikologis baik kognitif dan non kognitif dari peserta didik kita yang berbeda, sehingga tindakan kita sebagai seorang guru dan pendidik juga akan memberikan keputusan maupun tindakan yang berbeda juga terhadap peserta didik kita. Maka lahirlah pembelajaran berdiferensiasi, Bapak dan Ibu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu strategi yang Bapak dan Ibu bisa lakukan untuk mencukupi kebutuhan belajar dari peserta didik kita yang berbeda. Ya.
Jadi adanya beberapa perbedaan ya Bapak dan Ibu, adanya perbedaan kognitifnya, pengetahuannya, adanya perbedaan dari tingkat kognitifnya, bisa saja dari lingkungan, dari psikologinya, kemudian dari faktor-faktor eksternal maupun internal dari peserta didik tersebut Bapak dan Ibu. Dan semua itu nanti perkembangannya didasari oleh karakter ya, penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Ya, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ada 6 elemen ataupun dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama di situ adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Selanjutnya ada berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Sehingga pembelajaran kita Bapak dan Ibu, baik itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ataupun pendekatan serta strategi maupun model pembelajaran lainnya harus terintegrasi pada penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah selanjutnya ini ada beberapa miskonsepsi, ya miskonsepsi mengenai posisi kita sebagai guru yang mengontrol ataupun memanage peserta didik kita. Nah di sini ada beberapa ilusi Bapak dan Ibu, dan jika ini tidak kita luruskan maka miskonsepsi ini akan menjadi ataupun akan kita bawa terus menerus. Ilusi kita sebagai guru itu mengontrol murid. Kita memutuskan mereka menjadi apa. Kita memutuskan mereka mengikuti gaya belajar siapa. Kita maunya mereka mengikuti kita gitu. Sementara nanti pada saat kita sudah belajar mengenai disiplin positif ini, Bapak dan Ibu diharapkan dapat berubah miskonsepsi ini. Artinya peserta didik memiliki kemerdekaan Bapak dan Ibu untuk menentukan gaya belajarnya, kemudian untuk menentukan keputusan maupun tindakan yang bisa dia ambil dalam mencerna sesuatu, dalam menstimulus ataupun menstimulus rangsangan yang diberikan untuk kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian adanya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Artinya penguatan itu datangnya dari kita semua. Jadi kita tidak memberikan kebebasan kepada mereka bodoh. Kita yang bilang bodoh, tetapi dia tidak bisa mencetuskan dalam dirinya. Oh kalau misalnya aku tidak belajar, aku akan bodoh. Gak ada di dalam dirinya seperti itu. Karena itu apa? Karena kita terlalu banyak memberikan penguatan positif itu gitu, dan kita menganggap praduga kita itu bahwa itu efektif. Padahal kadang ya masuk kanan keluar kiri, tidak ada perubahan ya. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, kita nih banyak yang kritik. Tulisanmu kok begini? Nanti kamu nggak bisa ini kalau mau jadi seperti ini. Gitu. Atau kita katakan pada dia gitu kan. Nah sini kamu rambutnya seperti ini. Enak gak dipandang seperti ini? Gak bagus, gak ganteng, kamu gak rapi gitu. Tapi coba gunakan kata-kata sehingga dia mengakui bahwa dia itu salah gitu. Nanti ada beberapa yang Bapak dan Ibu bisa terapkan ya. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kita merasa bahwa kita guru superior di depan ini, superior. Sementara untuk pembelajaran paradigma baru, guru itu berubah posisinya sebagai pengontrol menjadi seorang fasilitator. Artinya kita memudahkan mereka, kita menuntun mereka, kita mengarahkan mereka untuk dapat mengenali potensinya loh, untuk dapat mengetahui ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Jadi kita tidak memaksa mereka untuk jangan ke sana, jangan seperti ini, dengan beberapa tindakan-tindakan seperti hukuman maupun kritikan. Oke, jadi Bapak dan Ibu, budaya positif ini lahir karena ada disiplin positif dari Bapak dan Ibu. Disiplin itu mengacu kepada disiplin diri, ya, yang mana kita itu merasa memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan ya, berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Selanjutnya, disiplin positif ini merupakan penerapan ya, disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya reward ataupun penghargaan.
Jadi kadang ada sisi positif dan negatifnya pada saat kita memberikan reward Bapak Ibu. Mungkin kalau kita sekali dua kali memberikan reward itu efektif ya, dia merasa termotivasi. Tetapi kalau kita keseringan, maka orientasi mereka untuk melakukan perubahan itu karena mengharapkan sesuatu. Tidak ada dari dalam dirinya yang mendorong itu, inspirasinya itu nggak ada. Pada saat Bapak dan Ibu tidak ngasih, dia kecewa. Kenapa saya tidak dikasih? Apa cuma saya selama ini sudah melakukan yang terbaik kalau saya tidak diberi. Bahkan dia berani, Bu, mana hadiahnya? Seperti itu. Jadi kalau seperti itulah mereka dididik dan menjadi sebuah karakter, maka mereka akan menjadi orang yang selalu mengharapkan imbalan. Akan ada take and give Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Di sini bisa bersumber dari profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian ada AIGO ya, Primary Years Program, PYP, benar nggak ya? Toleransi, ya ada beberapa di sini nilai-nilai kebajikan: toleransi, integritas, ya, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini nilai-nilai kebajikan berdasarkan dari PYP ya. Selanjutnya ada keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang mana kita nanti harus dorong dan kita harus. Oke, nah di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia Bapak dan Ibu. Ada 5. Yang satu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya. Jadi pada saat orang lain ingin melakukan sesuatu, bisa berdasarkan pada 5 kebutuhan dasar ini Bapak dan Ibu. Bertahan hidup, pada saat orang terancam hidupnya, pasti dia akan melakukan bertahan hidup kan, berusaha dia, mendorong dirinya. Walaupun tertatih, pasti kalau hidupnya terancam dia akan berusaha. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jika dia merasa ingin disayang dan diterima dengan orang lain, dia akan berusaha supaya disayangi Bapak dan Ibu. Atau dia mencari-cari perhatian kita. Kadang mudah, kadang terlalu rajin di rumah. Nah, seperti itu. Kemudian ada penguasaan, ya. Selanjutnya ada kebebasan, ada rasa ingin bebas. Jadi dia harus melakukan sesuatu yang baru nih, gitu, supaya tidak dikekang orang lain. Adanya kesenangan, memang timbul dia kesenangan untuk melakukan hal itu. Baik, di sini ada motivasi perilaku manusia Bapak dan Ibu. Jadi saat manusia melakukan sesuatu, ada hal yang mendorong atau motivasi di situ. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, ya, yang ada dari luar. Makanya mungkin yang pertama dia mengharapkan tadi itu, mengharapkan imbalan dan penghargaan. Ya. Jadi kadang ada guru-guru yang berbuat ingin jadi guru teradat kayak, kan? Ada jadi guru prestasi, kan nggak salah ya. Jadi motivasi gitu kan. Selanjutnya untuk menghindari hukuman dan teguran kepala sekolah, ya kan? Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian ada motivasi intrinsik ini. Nah, ini yang kita tunggu ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakininya. Gitu. Memang dia ingin menjadi model yang baik, bukan karena penghargaan dan takut ditegur, tapi memang dirinya ingin melakukan hal itu karena aku adalah dulu seorang pendidik dan memberikan tauladan yang baik. Itu adalah nilai yang Bapak dan Ibu bisa yakini. Dan mungkin akan lebih bertahan lama motivasi intrinsik ini daripada motivasi ekstrinsik. Kenapa? Misalnya nih, kalau kepala sekolah nggak datang, ada lah itu kan. Sekolah udah datang kok, bebas gitu kan. Saya kan gitu juga Bapak Ibu. Kemudian ada yang mengharapkan pada saat dia dikasih imbalan dia kecarian. Kok kurang belum kan? Biasa sih dikasih segini, itu kok segini gitu. Jadi lebih bertahan kalau kita memiliki motivasi. Nah,
Nah, di sini Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira mana yang Bapak dan Ibu pernah lakukan? Apakah memberikan hukuman, kemudian konsekuensi, restitusi? Kalau hukuman dia tidak terencana, murid itu nggak tahu apa yang akan terjadi, dia tidak dibebankan. Kenapa dia mutusin? Gurunya kasih hukuman, ya kan? Nggak kerjakan PR, membangun bendera. Hubungannya apa? Kemudian bersifat satu arah karena hanya guru saja yang memberikan. Kemudian berupa hukuman fisik maupun psikis. Kalau psikis dengan ucapan kita yang bisa melukai hati mereka. Kemudian konsekuensi terencana dan disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu menguatkan murid. Misal kita membuat nih konsekuensinya. Jika tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Kan gitu kan? Maka kamu akan menjadi anaknya bodoh dan tertinggal. Pada saat kita menyampaikan itu kan anak tidak merasa nyaman. Jadi ada pendekatan yang bisa menyelesaikan hal itu, namanya restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi mereka tahu untuk memperbaiki kesalahanku, aku salah. Kemudian bagaimana caraku untuk memperbaiki kesalahan itu, dan itu timbul dari murid, tidak dari gurunya. Lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Apakah Bapak Ibu posisinya sebagai penghukum? Apakah membuat rasa bersalah? Ya kan? Kemudian, apakah Bapak dan Ibu menjadi teman dari peserta didik? Atau menjadi pemantau? Ya, biar lihat, ayo kau salah, ayo kamu. Kemudian, apakah Bapak Ibu sebagai manajer yang memanage mereka? Kita lihat ya apa ya posisi kontrol nih. Misalnya ada kasus ya, siswa itu tidak pakai atribut lengkap saat pergi ke sekolah. Nah, pada saat Bapak dan Ibu di depan, ayo kok nggak pakai atribut, ayo hormat bendera 1 jam. Nah, itu sebagai apa Bapak Ibu? Menghukum, langsung kita mutusin. Nah, gitu ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak sudah memberitahu kamu selalu saja membuat Bapak kecewa. Kamu selalu saja membuat kesalahan. Nah, itu disebut sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, pada saat menjadi teman, ini kadang udah capek kali kita, ya, mau marah nggak boleh kenahan, ya kan? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak dan Ibu ya kali ini. Ya sudah nggak apa-apa ya, tapi jangan sampai berbuat seperti ini. Nah itu kalau kita sudah nggak bisa marah lagi, terakhir ngomongnya begitu. Ya udah, nggak usah kerjakan gitu ya. Selanjutnya, bagaimana kalau pemantau? Kamu tuh sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara ini, nanti kau beli ya atributnya. Operasi jangan diulangi lagi. Nah, itu kalau kita sebagai pemantau. Nah, ini yang ditunggu. Kalau kita sebagai manajer, bahasanya beda lagi. Apakah kamu tahu kira-kira kesalahan apa? Tahu nggak kenapa Bapak memanggil kamu Tuhan? Pasti dia udah ngerasa tuh. Saya nggak pakai atribut Pak. Nah, kira-kira kamu tidak memakai atribut itu sesuai tidak dengan keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati? Tidak Pak. Coba sebutkan keyakinan apa? Saya tidak menerapkan peraturan untuk memakai atribut sekolah. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya bisa menembus kesalahan itu? Nah, setelah ini Pak, nanti saya beli atributnya Pak, saya janji. Habis itu saya pasang Pak. Nah, itu ya. Itulah segitiga restitusi dan posisi kontrol Bapak dan Ibu menjadi seorang manajer ya, manajer perusahaan. Oke, bagaimana keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Nah ini ada pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, pernyataan universal, pernyataan positif, mudah diingat sesuai kondisi sekolah dan mudah diterapkan. Kemudian adanya kesepakatan antara guru dengan peserta didik, gitu ya. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu kelas. Melaksanakan tugas dan tiket sekolah, gitu ya. Pada saat mereka langgar, kita tanya, kenapa kamu
ibu nggak mengerjakan tiket, sesuai tidak dengan yang kelas 3. Kalau begitu, apa yang bisa kamu, kita nggak ngomong apa sanksinya nggak gitu, berarti apa yang bisa kamu lakukan supaya bisa menuju sekolah itu. Baik Bu, nanti setelah istirahat saya akan membersihkan kelasnya. Itu dia berjanjikan, kita yang minta gitu ya. Itu lagi yang kelas salah satunya. Nah ini ada segitiga restitusi yang tadi sudah saya jelaskan Bapak dan Ibu, yaitu suatu proses dialog. Jadi yang diharapkan dari kurikulum Merdeka ataupun Merdeka Belajar itu pada saat anak tidak menerapkan disiplin positif, maka Bapak dan Ibu laksanakan atau membuat kegiatan dialog Bapak dan Ibu, dialog komunikasi yang aktif dan efektif. Jangan langsung kita memberikan hukuman, tetapi kita mengajak mereka berdialog untuk